البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang kedua, yaitu 6 pembahasan penting berkaitan masalah sirah an-nabawiyah. Kita sekarang akan memasuki pembahasan yang pertama. Qala al-muallifu asbahullah, disimak baik-baik matan bagian atas itu. Qala al-imam al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, al-mawdi'ul awwal, tempat yang pertama. Jadi 6 tempat itu apa saja? Ini yang pertama, disimak baik-baik. 6 tempat berkaitan masalah sirah itu yang pertama apa? Qissatun nuzulil wahyi, yaitu kisah seputar turunnya wahyu. Kisah seputar turunnya wahyu. Naam. Surat apa, ayat berapa, kemudian bagaimana awal permulaan menerima wahyu, kemudian di mana beliau menerima wahyu, itu yang akan kita bahas nanti. Karena pada kisah tersebut ada beberapa poin yang mengharukan dan juga luar biasa. Karena sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW tidak berjumpa dan tidak bertemu dengan sosok yang beliau sendiri kaget ketika melihatnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Sampai karena beliau ketakutan, beliau sampai mengatakan kepada Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau, "Dasiruni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Takut, gemetaran beliau. Kita lihat aja biar tambah jelas. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allah biha, di dalam kisah tersebut terdapat pembahasan bahwasannya awal ayat yang Allah Ta'ala utus dengannya beliau menjadi rasul adalah ya ayyuhal mudaththir fa'anzir ila qaulihi wa li rabbika fasbir. Naam, ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7. Naam. Ada juga yang mengatakan ayat 1 sampai 5, tapi ayat 1 sampai 7 tadi itu dikaitkan dengan apa, barakallahu fiik, kisah-kisah yang bersambung dari ayat tersebut. Naam. Kita lihat barakallahu fiik. Karena nanti kaitannya dengan surat Al-Alaq. Paham ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita lihat aja barakallahu fiik penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, syarahnya bawah itu ya. Al-mawdi'ul awwal qissatun nuzul wahyi. Pembahasan yang pertama adalah kisah turunnya wahyu, bud'il wahyi 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu awal permulaan wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak langsungan beliau menerimanya, tapi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah mukhalifan lima alaihi al-musyrikun
lam ya'budil asnam. Masya Allah, lihat ini. Dahulu beliau alaihi wassalam sebelum diutus pun, sebelum diangkat menjadi nabi pun, beliau sudah menyelisih keadaan kaum musyrikin waktu itu. Orang-orang musyrikin nyembah apa? Berhala. Beliau lam ya'budil asnama. Beliau tidak menyembah berhala. Ini sebelum diutus padahal. Sebelum diutus beliau sudah Masya Allah dalam keadaan baik. Naam. Wa kana mukhalifan lima alaihi qaum. Yang waktu itu beliau juga menyelisih terhadap apa yang kaumnya berada di atasnya. Jadi enggak ngikutin perkara-perkara yang jelek. Di awal beliau sudah bagus. Sebelum beliau diutus sudah bagus. Enggak nyembah berhala, kemudian tidak berbuat jelek. Wa kana yadhhabu ila gharin Jabal Hira. Waktu itu beliau pergi ke gua. Gua Gunung Hira. Makrufnya dengan apa? Gua Hira. Ngapain di situ? Bertapa atau ngapain? Bukan bertapa, jangan sampai salah paham. Karena sebagian orang-orang ahlu bidah wad dalal berdalilkan dengan diamnya beliau alaihi wassalam di dalam gua tersebut, mereka pakai dalil untuk bolehnya bertapa katanya. Buktinya Rasulullah bertapa katanya. Di mana? Di Gua Hira katanya. Beberapa hari beliau bertapa di situ. Beliau di situ bukan bertapa, tapi beribadah. Yatahannas yata'abbad, beribadah. Mafhum? Jadi di Gua Hira bukan bertapa ya, beribadah. Kita lihat. Wa huwa gharun fi a'lal jabal muwajihun lil Ka'bah. Yang mana gua tersebut adalah gua, nah barakallahu fiik, yang berada di gunung yang paling tinggi, yang menghadap ke arah Ka'bah. Paham ya? Berhadapan dengan Ka'bah. Waktu itu sempat diperlihatkan ketika anak umrah waktu itu, ketika lagi jalan gitu, beberapa rombongan itu ditunjukkan lokasi Jabal atau Gua Hira. Tapi memang jauh sih, nggak lihat langsung ke depannya gitu, cuman ditunjukkan itu lokasi atau area Gua Hira. Memang tinggi sekali. Masya Allah. Nah, kita lihat sini. Fakana yajlis fihi al-ayyam wal ashhur ya'budullah. Waktu itu beliau duduk di Gua Hira beberapa hari dan beberapa bulan. Paham ya? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Lihat ini, bukan tapa gitu loh. Ini dipakai dalil orang-orang ahlu bidah wad dalal yang mereka mencari kesugihan, mencari kekayaan, semedi, paham ya? Berdiam diri di gua, kemudian puasa mutih katanya. Alasannya Rasulullah aja pernah katanya. Salah paham dia, gagal paham dia. Beliau di Gua Hira itu enggak bertapa, tapi beribadah. Lihat ini. Nah, beliau beribadah kepada Allah, menyembah Allah, wa ya'tazil 'anil nas. Memang beliau menyendiri. Wa ya'tazil 'anil nas, dan beliau menyendiri dari manusia, memisahkan diri dari manusia. Ya'tazil itu menyendiri, memisahkan diri. Paham? Enggak gabung lagi karena beliau beribadah di Gua Hira tersebut. Nah, ya'budullaha 'azza wa jalla 'ala dini Ibrahim. Masya Allah. Beliau beribadah kepada Allah Ta'ala berdasarkan agama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam agamanya apa? Islam. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Itu dalilnya. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham ya? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim alaihissalam itu agamanya bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Ibrahim itu hanifan muslima, adalah orang yang hanif dan muslim. Paham? Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Ta'ala, kemudian muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahfum insyaallah ya. Jadi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau ketika belum diutus pun sudah beribadah dengan ibadah yang benar. Berdasarkan apa? Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Alal hanifiyah din Ibrahim, yaitu berdasarkan agama Hanifiyah, agama Ibrahim alaihissalam. Ja'ahu malakun wa huwa fil ghar. Kemudian tiba-tiba datang malaikat dalam keadaan beliau berada di dalam gua tersebut. Kira-kira kaget atau tidak? Kaget. Sehingga beliau sempat gemetaran. Paham ya? Gemetaran, ketakutan. Faqala lahu iqra. Kemudian malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, iqra, bacalah. Qala ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Maksudnya aku tidak bisa memperindah bacaannya. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena
Beliau diajari lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kita lihat nanti. Li'annahu ma kana yaqra' alaihi wassalam, dikarenakan dahulu beliau alaihi wassalam memang tidak bisa baca. Digelari dengan apa? Nabi ummi. Paham ya? Bukan ummun ibu itu bukan ya. Ini ummi. Ummi itu adalah alladzi la yaqra' wa la yaktub artinya. Nabi yang ummi ay alladzi la yaqra' wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Itu diingat-ingat, jangan mengartikannya ibu itu. Nabi ibu katanya. Gagal paham. Nabiun ummi itu kan nabi ibu. Paham ya? Nabi yang la yaqra' wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik. Seperti itu. Kita lihat lagi ayatnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik." Dan engkau tidaklah bisa membaca sejak dahulu. Membaca suatu tulisan, tidak pula engkau bisa menulis dengan tangan kananmu. Jadi tidak bisa baca tulisan dan tidak bisa pula menulis. Lihat terus setelah belajar dengan malaikat Jibril alaihissalam, bagaimana? Beliau memang hafalan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Paham ya? Jadi beliau bisa membaca itu dengan bacaan apa? Hafalan, bukan bacaan tertulis. Jangan salah paham. Katanya dulu Rasulullah sebelum belajar dengan malaikat Jibril nggak bisa baca, setelah itu bisa baca. Baca yang beliau hafal, baca yang beliau lakukan itu baca dari hafalannya. Paham? Bukan baca tulisan, jangan salah paham. Jadi beliau tetap dihukumi ummi walaupun setelah apa? Bertemu dengan Jibril alaihissalam. Mafhum? Nah, tetap keadaannya beliau tetap ummi. Alladzi la yaqra' al-maktub wala yaktub. Yaitu orang yang tidak bisa membaca sesuatu yang ditulis dan juga tidak bisa menulis. Mafhum insyaallah? Nah, jadi setelah diajari oleh malaikat Jibril alaihissalam, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Setelah itu bisa baca dari apa? Hafalannya. Mafhum? Ayo kita lihat di sini. Karena ummiyan alaihi salatu wassalam la yaqra wa la yaktub. Masyaallah. Dahulu beliau alaihi salatu wassalam adalah nabi yang ummi, yaitu la yaqra wa la yaktub. Itu berarti garis itu biar nanti kalau ditanya tahu jawabannya. Ummi apa artinya? Ibuku katanya. Gagal paham. Itu ummi, itu namanya ummiyun. Paham ya? Nah, seperti itu. Ummiyun lain dengan ummi. Kalau ummi ya-nya sukun ibuku, tapi ummiyun nah ini. La yaqra wa la yaktub. Itu garis itu ya. La yaqra wa la yaktub. Itu penafsirannya. Yaitu nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wal malak yaqulu lahu, malaikat waktu itu berkata kepadanya, Iqra, bacalah. Wa huwa yaqul lastu biqari, aku tidak bisa baca. Yakni la uhsil qiraah, aku tidak bisa memperindah bacaan. Tidak bisa memperbagus bacaan. Tsumma yadumuhu dhammatan syadidatan. Kemudian setelah itu langsung malaikat tersebut apa? Mendekapnya dengan dekapan yang sangat kuat. Mendekapnya dengan apa? Dekapan yang sangat kuat. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, dekap itu sampai beliau merasa takutan. Tsumma yursilhu, kemudian beliau lepaskan lagi. Malaikat setelah itu melepaskan lagi. Wa yaqulu lahu Iqra. Kemudian dikatakan lagi bacalah. Fa yaqul ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Tsumma yadumuhu dhammatan syadidatan. Kemudian malaikat tadi langsung mendekapnya dengan dekapan yang kuat juga. Didekap lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mendekap itu memeluk dengan pelukan yang sangat erat. Paham ya? Nah, seperti itu. Tsumma yursiluhu, kemudian dilepaskan lagi. Wa yaqulu Iqra. Kemudian mengatakan lagi kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, bacalah. Fa yaqul ma ana biqari, ay ma usulul qiraah. Aku bukan orang yang bisa membaca. Aku adalah orang yang tidak bisa memperindah bacaan. Nah, kemudian apa? Summa fil nihayah qala lahu, kemudian di akhir-akhir dari cerita tersebut, malaikat Jibril alaihissalam berkata kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Zat yang telah menciptakan manusia dari gumpalan darah. Paham ya? Segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, zat yang mengajari dengan apa? Pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Zat yang telah mengajari manusia sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu. Mafhum soal ini? Ini kisah awal permulaan. Ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Na'am barakallahu fiik. Na'am. Karena kaitannya diangkat menjadi nabi, diutus menjadi rasul. Paham? Jadi diangkat menjadi nabi surat apa tadi? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diutus menjadi rasul surat Al-Muddatsir tadi itu. Nah, ayat 1 sampai 7. Nah, mahum insyaallah ya. Dibedakan. Fa hafidhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menghafalnya. Wa hadza awwalu man nuzila alaihi minal wahyi, dan inilah pertama kali yang diturunkan kepada beliau berupa wahyu. Pertama kali wahyu diturunkan kepada beliau alaihi wassalam adalah surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai barakallahu fi 5 ini. Mafhum? Wa sara bidzalika nabiyyan nabba'ahu Allah bi-Iqra. Akhirnya menjadilah beliau dengan wahyu tersebut, beliau menjadi nabi yang Allah taala mengangkatnya menjadi nabi tersebut dengan Iqra. Ayat 1 sampai berapa tadi? 5. Nubbi'a bi-Iqra ursil bil Muddatsir. Di dalam kitab Matan Ushul Tsalatsah, ya kan? Sudah pernah pelajari itu kan, ada lafaz disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nubbi'a bi-Iqra wa ursila bil Muddatsir. Mafhum? Jadi beliau dijadikan, diutus menjadi nabi, diangkat menjadi nabi itu dengan surat apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5 tadi itu. Kemudian diutus menjadi rasul, nah barakallahu fiik, dengan surat apa? Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 tadi. Nah, kita lihat. Summa dhahaba ila Khadijah, kemudian beliau pergi ke Khadijah bintu Khuwailid. Siapa ini Khadijah ini? Siapa? Siapa Khadijah ini? Istri beliau radhiyallahu anha, Khadijah bintu Khuwailid. Nah, kisahnya panjang lebar dan kita lewati dalam kitab apa? Al-Fusul fi Siratul Rasul. Bagaimana awal permulaan beliau tertarik dengan Rasulullah alaihi wasallam. Kita lihat di sini. Ummul Mukminin pergi kepada Khadijah bintu Khuwailid Ummul Mukminin. Wa dzakara laha ma hasala lahu, kemudian beliau alaihi wasallam menyebutkan kepada Khadijah apa yang telah terjadi. Karena ngeri keadaannya, belum pernah sebelumnya. Begitu ketika disuruh baca Iqra ma ana biqari, langsung didekap dengan dekapan yang sangat kuat. Takut enggak kira-kira? Takut. Nah, kita lihat sini. Wa kana khaifan tara'ada fara'isuhu. Naam. Mimma ra'a min haulil mauqif wa mazil malak ilaihi fi hadzal makan. Lihat ini, dahulu beliau takut hingga apa barakallahu fiik, bulu-bulu bagian belakang ini ya, itu berdiri karena takut. Biasanya orang takut kan ini berdiri, bulu-bulu yang tengkok ini belakang ini, leher. Ya enggak? Berdiri itu ya. Kalau bahasa Jawanya mengkorok itulah. Paham ya? Jawanya seperti itu. Nah, karena keadaan seperti itu disebabkan apa? Mimma, disebabkan karena ro'a, apa yang beliau lihat, min haulil mauqif, apa yang beliau lihat berupa kengerian, haul kengerian, sesuatu yang ngeri, al mauqif, di tempat tersebut. Paham ya? Atau keadaan tersebut. Dan karena apa yang beliau lihat berupa maji'il malak, datangnya malaikat kepada beliau fi hadzal makan, di tempat tersebut. Paham? Sebabnya kenapa kok bulu-bulu leher bagian belakang beliau sampai berdiri, sampai beliau keluar keringatnya, sampai beliau ketakutan? Sebabnya apa? Sebabnya karena beliau melihat sesuatu yang mengerikan. Paham ya? Dalam keadaan tersebut kemudian datangnya malaikat di tempat tersebut. Wa qala laha laqad khashitu ala nafsi. Lihat ini. Sampai-sampai beliau mengatakan, sungguh aku khawatir terhadap diriku. Maksudnya khawatir kalau ada sesuatu yang akan menimpa beliau gitu loh. Paham belum? Karena baru pertama kali itu. Jadi begitu Iqra ma ana biqari, didekap dengan dekapan yang sangat kuat, kan takut. Beliau khawatir ada sesuatu yang akan menimpa beliau. Mafhum? Kita lanjutkan. Faqalat, kemudian Aisyah, kemudian Khadijah bintu Khuwailid menghibur. Khadijah bintu Khuwailid menghibur. Faqalat, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Masya Allah. Hiburan yang luar biasa. Seorang istri menghibur suaminya di waktu suami cemas, khawatir dan takut. Lihat ini. Subhanallah. Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Wallahi, demi Allah,
la yuhzikallahu abada. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Wa na'am. Yuhzi itu maksudnya menghinakan. Paham ya? Seperti itu. Jadi ini Aisyah Khadijah bintu Khuwailid, beliau menghibur. Innaka latasilur rahim. Masya Allah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung hubungan silaturahmi. Wa nam takrid dhaif, dan orang yang suka memuliakan tamu. Paham ya? Takrid itu maksudnya adalah tukrim, memuliakan tamu. Wa tahmil kalla, dan orang yang senantiasa kuat di dalam apa? Nah, barakallahu fiik, memikul beban. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya menghadapi ujian, orang yang kuat. Wa tuksibul ma'dum, ma'dum ay ma'dum. Au ma'dum, yang ma'dum itu yang tepat. Maksudnya yang mudah diartikan. Ya artinya sama sih. Paham ya? Nah, dan engkau adalah orang yang berusaha mencari sesuatu yang tidak ada. Maksudnya bukan orang yang minta-minta gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Naam. Ini semuanya ciri-ciri ini, kriteria ini, sifat-sifat ini semuanya disebutkan oleh Khadijah bintu Khuwailid untuk menenangkan beliau. Bahwasanya engkau itu tipe orang yang baik gitu loh. Enggak mungkin Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan engkau dan menghinakan engkau. Paham? Dan tidak mungkin Allah Ta'ala akan menyengsarakan engkau itu ya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, orang yang suka memuliakan tamu, orang yang barakallahu fiik, orang yang kuat memikul apa? Beban. Paham ya? Orang yang suka mencari sesuatu yang tidak ada, bukan orang yang tipe minta-minta dan semisalnya. Paham ya? Nah, kemudian istadallat bi sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid berdalilkan dengan sifat-sifat beliau at-thayyibah, sifat-sifat beliau yang baik dan indah dan bagus, ala annallaha la yuqi'u bihi ma yasha. Yaitu apa? Bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mungkin menimpakan sesuatu kepada beliau apa yang beliau khawatirkan. La yuqi' bihi ma yasha. Allah Ta'ala tidak akan mungkin apa? Menimpakan kepada beliau apa-apa yang beliau khawatirkan. Beliau khawatir takut kalau tertimpa sesuatu. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku takut kalau seandainya menimpa sesuatu pada diriku. Paham? Dijelaskan di barakallahu fiik, motivasi dan juga dihibur oleh siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Kita lihatkan lagi, perhatikan. La yukhzikallahu abada. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan, menghinakan engkau selama-lamanya. Li'anna sifatihi sifatun hamidatun. Dikarenakan sifat-sifat beliau adalah sifat-sifat yang terpuji. Bacanya sifatihi ya, bukan majrur, tapi mansub karena sebagai isimnya anna. Kok majrur Ustaz? Gagal paham kalau antum bilang majrur. Paham ya? Udah belajar belum? Anna akhwatnya siapa? Anna itu inna. Bacanya li anna sifatihi. Jamak muannas salim kalau mansub dengan apa tandanya? Kasrah. Bacanya li anna sifatihi, bukan sifatahu. Paham ya? Li anna sifatihi sifatun hamidatun. Sifatun yang kedua itu sebagai khobarnya. Ya, dipraktekkan kan? Nah, seperti itu. Kalau belajar nahwu, upayakan dipahami biar nanti tahu kenapa ya kalau dibaca sifat ini. Gitu. Bukan majrur ya, tapi mansub. Dikarenakan sifat-sifat beliau ada sifat-sifat yang terpuji. Wa hadza min fiqhiha radhiyallahu anha. Ini merupakan fikihnya, fikihnya siapa? Merupakan fikihnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Paham beliau, masya Allah. Fahiya awal apa itu? Ayat yang ceritakan itu ada alifnya. Ada alifnya. Nah itu yang benar. Punya antum? Enggak ada. Ada alifnya enggak? Yang ada alifnya? Ada alifnya? Ada alifnya? Wallah alam, kalau biasanya itma'anna, yaitu orang yang pertama kali menenangkan Rasulullah SAW itu. Awal man itma'anna ar-Rasul. Tapi yang tarik dari kamus, ada nggak tom'ana itu, ada nggak tom'ana? Cari nanti ya tom'ana. Tapi kalau tahunya itma'anna itu bikin tenang. Itu ada alifnya itu? Nggak ada. Nanti dilihat lagi ya. Nah, jadi kita baca dulu yang ini. Fahiya awwal man itma'anna ar-rasul.
Maka beliau adalah pertama kali orang yang menenangkan Rasulullah SAW. Wa nasarahu, dan yang menolong beliau. Wa anasahu, dan yang menguatkan beliau, mendukung beliau. Min hadhil wahsyah, dari apa? Tragedi atau kejadian yang sangat mengerikan ini. Wahsyah itu ngeri. Paham ya? Tragedi, kejadian yang mengerikan. Wa hadza mauqifun 'azimun minha, yang mana ini merupakan apa, barakallahu fiik, merupakan tragedi kejadian yang sangat agung dari beliau yang beliau jumpai, karena juga kaget melihat Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu. Na'am, barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Summa qal, kemudian langsung mengatakan dasfiruni ay ghattuni wa ghatathu. Artinya apa? Selimutilah aku, tutupilah aku. Ay ghattuni, tutupilah aku. Wa ghatathu, akhirnya Khadijah bintu Khuwailid pun apa? Menutupi beliau, maksud menyelimuti beliau. Lihat ini. Masya Allah. Wa bainama huwa kadzalik ja'alul malak faqala lahu, bersamaan dengan itu, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah malaikat. Faqala lahu ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, fasara bidzalika rasulan. Tentunya ini kalau kita perhatikan kisahnya kayak bersambung. Paham ya? Kisahnya kayak bersambung, tapi kita ikutin aja apa yang disampaikan ini. Yang jelas kita tahu Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan surat apa tadi? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diutus menjadi rasul dengan surat apa? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Paham ya? Kita lihat. Naam, wa bainama huwa kadzalik, kemudian tatkala beliau dalam keadaan seperti itu, ja'ahul malak, tiba-tiba datang malaikat kepada beliau. Faqala lahu, berkata kepada beliau, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah, berilah peringatan. Fasara bidzalika rasulan, maka dengan sebab tersebut jadilah beliau seorang rasul. Li'annahu bihadza umira bitabligh, dikarenakan dengan ayat ini, surat Al-Mudaththir tadi itu, nah beliau diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Faham? Wa fil awal, pada ayat yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, lam yu'mar bitabligh, belum diperintahkan untuk apa? Menyampaikan. Mafhum? Dengan ayat yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu belum diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi dengan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai barakallahu fiik 7, itu yang ma'rufnya ya. Barakallahu fiik 6, barulah beliau diperintahkan untuk apa? Untuk menyampaikan. Mafhum insyaallah? Barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat lagi, simak baik-baik. Na'am, qila lahu, dikatakan kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lam yu'mar bitabligh. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, zat yang telah menciptakan. Di sini belum diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Seorang nabiyan bidzalik, tapi menjadi nabi. Menjadi apa? Nabi. Makanya para ulama ada yang mengatakan nabi dan rasul bedanya. Kalau nabi itu adalah seseorang yang diberikan padanya wahyu tapi belum diperintahkan untuk menyampaikan. Itu nabi. Kalau rasul itu sama juga, seseorang yang Allah Ta'ala berikan padanya wahyu tapi diperintahkan untuk menyampaikan. Itu karena apa? Karena definisi tadi itu barakallahu fiik dipakai untuk apa? Untuk membedakan antara bedanya nabi dan rasul. Setiap nabi itu belum tentu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Nabi Adam alaihissalam rasul atau bukan? Nabi Adam alaihissalam bukan. Makanya rasul pertama kali itu penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Padahal duluan siapa? Duluan Adam alaihissalam. Para ulama mengatakan kana nabiyan walam yakun rasulan. Beliau Adam alaihissalam dahulu adalah nabi, bukan rasul. Mafhum insyaallah? Ayo, na'am. Kita ambil dikit lagi tuh ya, sampai bawah itu. Na'am, barakallahu fiik. Summa ja'atir risalah wa hiya annahu umira bitabligh, kemudian datanglah risalah, yaitu beliau diperintahkan untuk menyampaikan, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah, berdirilah, bangunlah, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, wa ruzza fahjur, dan hardiklah, tinggalkanlah sesembahan-sembahan, maksudnya berhala. Paham ya? Berhala. Ar-ruzzu ala asnam. Ar-ruzzu al asnam, yaitu berhala-berhala. Dan tinggalkanlah, hardiklah berhala-berhala. Hadza mahalus syahid, ini inti tempat syahidnya daripada ayat ini.
Wa hajruha, apa hajarnya? Menghajar berhala itu apa maksudnya? Apa bagaimana? Enggak ada bicara, ya sama aja, bukan itu. Berhala antum ajak bicara atau antum enggak ajak bicara, ya diam aja berhala. Terus bagaimana cara menghajarnya? Tinggalkan, hancurkan gitu loh. Jangan disembah gitu ya. Nah, dikit lagi bawah itu perhatikan baik-baik. Wa hajruha tarkuha wal ibti'ad anha. Menghajarnya adalah meninggalkannya dan menjauh darinya. Wa li rabbika fasbir, dan bersabarlah terhadap Rabbmu. La budda minas sabr, harus sabar. Li'annal muhimmata saqilatun jidda wa tawilatun, dikarenakan sesuatu yang penting itu berat sekali dan panjang. Wa tahtaju ila sabr, dan butuh kepada kesabaran. Sesuatu yang penting, menyampaikan risalah berat atau tidak? Berat, butuh waktu yang panjang. Hada awal ma ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertama kali Allah Ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maksudnya untuk Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Wa illa, sebelumnya sudah ada Rasul atau belum? Sebelum beliau ada, ya siapa? Nuh alaihi salam itu Rasul pertama kali. Paham ya? Diutus oleh Allah Ta'ala untuk penduduk bumi. Karena munculnya kesyirikan dimulai sejak zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Adam perbuatan dosa ada, cuman bukan kesyirikan. Paham ya? Muncul kesyirikan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah Ta'ala utus Nuh alaihissalam, nah barakallahu fi, menjadi rasul untuk menumpas dan juga menjelaskan kepada umat bahwasanya itulah kesyirikan. Nah, kita lihat sini. Binahnya al-syirki. Inilah pertama kali Allah Ta'ala mengutus Rasulnya SAW untuk melarang dari kesyirikan. Awal syai'in amarahu bi an yanha an syirki. Lihat ini. Pertama kali, sesuatu yang pertama kali Allah Ta'ala perintahkan kepada beliau agar melarang dari kesyirikan. Wa ruzza fahjur, dan hardiklah, tinggalkanlah berhala-berhala tersebut. Qum fa'andir, berdirilah, bangunlah, berilah peringatan. Andir ammada. Ini aslinya angger an mada, digabungkan, idghamkan. Angger ammada, digabungkan itu ya. Nah, barakallahu fiik. Ada yang dibuang karena takhfifan, memperingan itu ya. Aslinya angger an mada. Berilah peringatan dari apa gitu loh. Angdirin nas anisyirki. Berilah peringatan kepada manusia tentang kesyirikan. Wa ibadatil asnam, dan tentang menyembah berhala-berhala. Angdirhum anha. Berilah peringatan kepada mereka tentang hal tersebut. Tinggalkan berhala-berhala, tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalu syai'in anahu umira bil indar wa umira bi hajril asnam wa tarkiha. Sesuatu pertama kali Allah telah perintahkan, beliau diperintahkan untuk apa? Alaihi salatu wassalam diperintahkan memberikan peringatan dan diperintahkan menghajar, menghardik berhala-berhala, wa tarkiha, dan diperintahkan untuk meninggalkannya. Mimma yadul, hal ini menunjukkan ala khuturatis syirki. Hal ini menunjukkan atas apa? Bahayanya kesyirikan. Allahumma salim salim. Karena kesyirikan, barakallahu fiik, sudah kita lewati berkali-kali, bisa menghancurkan semua amalan kalau syirik akbar, dan bisa merusak, menghancurkan amalan. Satu persatu kalau itu syirik apa? Asghar. Na'am barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.